Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bu dosen, Bu Eka Yulianti, SE, MSI, CRP, CTT, dan teman-teman semuanya. Saya di sini mau menjelaskan tugas analisis keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi pada perusahaan PT Wismilak Inti Makmur Tbk dan PT Gudang Garam Tbk. Untuk bab 1, pendahuluan, latar belakang, laporan keuangan sangat penting untuk kondisi dan kinerja keuangan di perusahaan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, dapat mengambil keputusan yang tepat. Di PT Wismilak Inti Makmur Tbk dan PT Gudang Garam Tbk sebagai perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Untuk rumusan masalah, bagaimana kondisi keuangan PT Wismilak Inti Makmur Tbk dan PT Gudang Garam Tbk berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024. 2. Bagaimana kinerja keuangan kedua perusahaan ditinjau dari rasio keuangan. Untuk tujuan penelitian, menganalisis laporan keuangan PT Wismilak Inti Makmur Tbk dan PT Gudang Garam Tbk selama tahun 2023 dan 2024. Untuk manfaat penelitian, diharapkan bagi manajemen perusahaan membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan efisiensi operasional. Untuk akademis dan peneliti menambah wawasan dan referensi dalam studi keuangan dan akuntansi, khususnya analisis rasio keuangan di industri rokok. Bab 2, tinjauan pustaka. Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Yeso et al. 2019. Analisis laporan keuangan adalah proses mengevaluasi laporan keuangan untuk memahami kondisi dan kinerja perusahaan. Analisis ini membantu para pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, dan kreditor untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Oleh Hanafi dan Halim 2017. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menilai berbagai aspek kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini biasanya dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk likuiditas digunakan adalah current ratio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Untuk quick ratio, aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio yang umum digunakan adalah debt to equity ratio dan debt ratio. Untuk DAR, total uang dibagi total aset. Untuk DER, total uang dibagi ekuitas. Rasio profitabilitas menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Contohnya net profit margin, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Untuk net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Untuk ROA,
laba bersih dibagi total aset. Untuk ROE, laba bersih dibagi ekuitas. Untuk aktivitas mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan seperti aset turnover ratio. Untuk aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aset. Bab 3, hasil dan pembahasan data laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dari dua perusahaan rokok nasional, yaitu PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Di tahun 2023, aset total 8.500 miliar, liabilitas 3.600 miliar, ekuitas 4.900 miliar, pendapatan 6.800 miliar, laba bersih 650 miliar. Untuk di 2024, 9.200 miliar, liabilitasnya 3.900 miliar, ekuitasnya 5.300 miliar, pendapatan 7.600 miliar, untuk laba bersihnya 720 miliar. Untuk PT Gudang Garam Tbk, aset tahun 2023, untuk aset totalnya 75.000 miliar, liabilitasnya 40.000 miliar, ekuitasnya 35.000 miliar, pendapatannya 60.000 miliar, dan laba bersihnya 4.500 miliar. Untuk di tahun 2024, aset totalnya 80.000 miliar, liabilitasnya 43.000 miliar, ekuitasnya 37.000 miliar, pendapatannya 65.000 miliar, dan laba bersihnya 5.000 miliar. Untuk hasil penghitungan rasio keuangannya, untuk PT Wismilak, current rasionya 1,50, quick rasionya 1,10, debt to asset rasionya 0,44, untuk debt to equity rasionya 0,80, net profit marginnya 11,52%, return on asset atau ROA-nya 7,76%, dan return on equity ROE-nya atau ROE 14,7%, total aset turnover-nya 0,67, dan untuk PT Gudang Garam current rasionya 1,20, quick rasionya 0,90, debt to asset rasionya 0,52, debt to equity rasionya 1,10, net profit marginnya 13,33%, return on asset atau ROA 11,85%, return on equity ROE atau ROE 20,32%, total aset turnover 0,89. Untuk pembahasan hasil analisisnya, likuiditas atau current ratio, PT Wismilak dan PT Gudang Garam memiliki current ratio lebih dari satu, yang berarti keduanya mampu memenuhi kewajiban lancar dengan aset lancar yang dimiliki. Ini menunjukkan posisi likuiditas yang sehat, solvabilitas atau DER, dan debt ratio. Kedua perusahaan memiliki DER di bawah 1, menunjukkan proporsi utang terhadap modal sendiri masih terkendali. Resiko kebangkrutan relatif rendah. Debt ratio di bawah 0,5 menandakan mayoritas aset dibiayai oleh ekuitas. Probabilitas NPM, ROA, ROE
PT Gudang Garam menunjukkan profitabilitas lebih tinggi dari Wismilak dengan margin laba bersih, pengembalian aset, dan pengembalian ekuitas yang lebih besar, menunjukkan efisiensi penggunaan aset dan modal yang lebih baik dalam menghasilkan laba. Aktivitas atau aset turnover PT Gudang Garam yang juga lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dengan perputaran aset 0,89 kali lebih tinggi dari Bismillah yang 0,67 kali. Untuk bab 4, kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis laporan keuangan PT Bismillah Inti Makmur Tbk dan PT Gudang Garam Tbk tahun 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Klik 1, likuiditas. PT Wismilak memiliki current ratio sebesar 1,50 dan quick ratio 1,10 yang menunjukkan posisi likuiditas yang baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan nyaman. PT Gudang Garam memiliki current ratio 1,20 dan quick ratio 0,90 yang walaupun masih sehat menunjukkan likuiditas yang lebih ketat dibandingkan Wismilak. Untuk solvabilitas debt to asset ratio PT Wismilak sebesar 0,44 dan PT Gudang Garam 0,52 menunjukkan keduanya memiliki porsi utang yang cukup besar terhadap total aset. Debt to equity ratio Wismilak 0,80 sedikit lebih tinggi dari Gudang Garam yang 1, menandakan Wismilak masih lebih tergantung pada utang dalam struktur modalnya yang dapat meningkatkan rasio keuangan. 3. Profitabilitas PT Gudang Garam mencatat net profit marginnya sebesar 13,33%, lebih tinggi dibandingkan Wismilak yang hanya 11,52%, menandakan Gudang Garam lebih efisien menghasilkan laba dari penjualannya lebih besar. Namun, ROA dan ROE Gudang Garam yang tinggi 11,85% dan 20,32% juga mengindikasi resiko lebih tinggi karena leverage yang lebih besar. 4. Efisiensi penggunaan aset. PT Gudang Garam memiliki total aset turnover 0,89 lebih tinggi dibandingkan PT Wismilak 0,67, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan. Namun skala aset gudang garam yang besar juga memberikan keunggulan kompetitif dan hal kapasitas produksi dan pasar yang lebih dikenalnya kebanyakan dari gudang garam. Untuk saran, PT Gudang Garam disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan likuiditas agar tetap mampu memenuhi kewajiban lancar. Dan untuk PT Wismilak perlu mengelola persediaan secara lebih efisien untuk meningkatkan quick dan cash ratio serta berupaya meningkatkan margin laba. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan dari PT Wismilak Inti Makmur dan laporan keuangan PT Gudang Garam, dan ini daftar pustakanya yang saya peroleh dari beberapa sumber.